Audio Jungle. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Anda kembali lagi menyaksikan Paga TV. Kali ini bersama saya Denis Farida dalam acara Dunia Politik yang pastinya podcast Paga TV Malang. Seperti apa informasinya? Kali ini kita akan mengupas tuntas diskusi demokrasi. Ya, bersama saya selama 30 menit ke depan. Dan acara ini juga didukung atau disponsori oleh Cafe The Plan yang di daerah Suhat letaknya. Baik, di sini sudah ada 2 narasumber. Tapi tenang saja pemirsa ya, nanti akan lebih panas lagi, makanya tetap bersama kami di Paga TV. Dan juga kita juga live streaming ya di Snack Video. Anda bisa di situ subscribe, yakni Snack Videonya E-Jurnalis News. Sekali lagi dengan keyword E-Jurnalis News. Anda bisa menyaksikan di situ sebagai live streaming dan juga Anda juga bisa menyaksikan di YouTube-nya Paga TV. Baik, kita akan sapa dulu 2 narasumber yang nantinya akan menyusul 2 narasumber lagi. Nah, di sini ada Abah Soleh selaku Koordinator Aliansi Relawan Ganjar Malang Raya atau biasa disingkat dengan ARG. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Baik. Terima kasih sudah diundang di acara malam hari ini. Siap, sama-sama Bapak. Ini kita berbicara soal Ganjar. Wah, anak kecil ini juga sudah familiar ya dengan sebutannya Janggar. Kamu pilih Janggar atau Praroro kayak gitu? Ingat ya Pak ya? Iya, itu sebelum pencoblosan. Sebelum pencoblosan. Oke, baiklah. Jadi sekarang ini juga ada yang namanya narasumber dari anggota KPPS atau saksi dari anggota KPPS di salah satu di daerah Malang, yakni dengan Bapak Heru. Selamat malam juga Bapak Heru. Selamat malam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Enggak pingsan kan Pak kemarin? Banyak yang pingsan, sakit, bahkan meninggal ya? Oke, karena memang kerjanya tuh 24 jam atau lebih sih Pak sebenarnya? Kalau saya rasa lebih ya. Lebih ya? Oh, luar biasa. Itu sempat viral, tidak seperti tahun-tahun dulu ya. Jadi banyak konten-konten. Baiklah, seperti apa sih temanya hari ini yang akan kita kupas tuntas dalam diskusi demokrasi, yakni menyoroti keberadaan Sirekap dalam pemilu 2024. Mari kita kupas pertama kali dengan Abah Soleh karena beliau ini selaku Koordinator Aliansi Relawan Ganjar Malang Raya. Dan acara ini juga diselenggarakan oleh komunitas jurnalis, ya, Forum Komunikasi Jurnalis Malang Raya yang diketuai oleh Bapak Roni Agustinus. Tapi tahan dulu pemirsa, nanti kita akan undang beliau. Sekarang pertanyaannya Sirekap. Nah, Sirekap itu seperti apa sih Pak? Karena dulu kan sempat kita kenal 4 tahun lalu ya Pak ya, zamannya Presiden itu ada Situng, Sistem Informasi Penghitungan Suara pemirsa. Kali ini ada Sirekap. Nah, Sirekap ini seperti apa, bisa dijelaskan? Baik, terima kasih atas waktu dan undangan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, namo buddhaya, dan rahayu, salam kebajikan. Pada malam hari ini memang hari yang mungkin bukan suatu yang disengaja, karena saya sendiri juga padat acara, tapi karena beberapa teman, para senior juga menginginkan untuk agar supaya masyarakat Malang Raya ini tidak bertanya-tanya terus. Jadi mungkin sudah tersebar di media sosial, di media online, carut-marutnya tentang perhitungan suara yang dilakukan oleh Sirekap itu sendiri. Quick count ya Pak ya? Ya, berawal dari quick count. Nah, jadi ya tentunya di Malang Raya ini sendiri senior-senior saya juga sudah pada bergerak mengawasi dan mengawal. Di situ ada Kak Caping, ada Gus Rois, ada Gus Wahid, kemudian ada Mas Fahmi dari Zaman, kemudian dari para senior-senior juga sudah bergerak sebetulnya.
mungkin yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Jadi pengawalan ini memang penting karena dalam arti dengan caruk marutnya yang ada di lapangan ini tentang Sirekap, sehingga membuat masyarakat ini jadi bingung. Nah, Sirekap itu sendiri dipakai juga untuk dasarnya awalnya dari quick count. Oke, Bapak Gitu. tadi berbicara pengawalan seperti apa itu Pak? Dan dari mana saja? Jadi pengawalan daripada senior-senior saya mungkin juga dari pemberitaan dari para saksi, dari partai-partai yang ada, semua yang ikut dalam kontestan terutama ya, kontestan dalam pemilu 2024 14 Februari yang lalu. Jadi semua senior-senior sebenarnya sudah bergerak. Baik. Cuman tadi ada beberapa juga khususnya Mas Roni Agustinus menelpon saya, "Bah, tolong datang untuk memberikan suatu masukan tentang adanya quick count dan berujung kepada Sirekap dengan sistem yang dipakai sehingga akan muncul real count." Nah, itu, Mbak. Bapak Roni Agustinus dari Forum Komunikasi Jurnalis Malang Raya. Betul sekali. Yang di sini pastinya tidak ada dan tidak mendukung paslon 1, 2, dan 3 karena Ya. netralitas seperti Netral. itu ya. Gitu. Baik. Nah, dari Bapak sendiri kita beralih ke Bapak Heru ya Pak ya. Bapak Heru, itu seperti apa sih Pak? Bapak menanggapi di mana memang Sirekap ini katanya belum maksimal. Nah, seperti apa yang membuat pemicu sehingga Sirekap ini disebut tidak maksimal, bahkan lebih bagus dari 4 tahun yang lalu atau biasa kita sebut dengan situng? Baik, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya soal Sirekap ini masih belum optimal, datanya pun masih belum akurat. Karena suatu data keakuratan dari Sirekap sendiri itu ditentukan nanti hasil dari rapat pleno ya, dari tingkat kecamatan nanti bisa dilanjut ke KPU kota kalau yang tinggal di kota. Di wilayah kota. Dan Sirekap sendiri sebetulnya ini cuma alat bantu ya, menurut saya alat bantu untuk memberikan informasi hasil dari masing-masing TPS. Menurut saya begitu. Tapi untuk hasil dari final ya saya kira bukan seperti itu. Nanti bisa dikatakan hasil yang paling optimal itu nanti yang ada rapat pleno. Oke, baik. Apa yang membuat Sirekap ini akhirnya menjadi bumerang di masyarakat? Mengingat itu kan hasil dari digitalisasi atau sementara. Padahal 4 tahun yang lalu juga ada digitalisasi. Apa sih menurut Bapak selaku anggota KPPS kekurangannya? Kalau menurut saya kekurangannya ya apa ya, masih belum semua yang bisa diupload, hanya yang masuk di presiden aja. Jadi untuk DPR RI, DPR Jatim, DPR kota itu cuma belum ditampilkan. Oke. Jadi itu hasilnya masuk di Telkom. Oke. Tapi datanya ya gitu. Kita masih perlu perbaikan dan perbaikan. Wah, perlu perbaikan. Ini menarik pemirsa ya. Ketika ada kesalahan di tengah-tengah, ya, padahal itu sudah diumumkan di televisi, di media sosial manapun. Nah, itu menjadi bumerang sehingga masyarakat seolah mengklaim. Nah, ini solusinya bagaimana Pak dari pihak mungkin KPU dan Bawaslu sehingga itu tidak menjadi seolah-olah sudah dipatenkan ini yang benar seperti itu? Kalau untuk Bawaslu nggak bisa ya, cuma kalau yang dari KPU mungkin ada revisi. Nah, revisinya ini dilakukan di tingkat kecamatan, biasanya kayak gitu. Oke, jadi masih ada kesempatan untuk revisi dari tim KPU seperti itu. Oke, kita tahu ya pemirsa ya tanggal 20 Maret ya, betul ya. Nah, itu plenonya berarti tanggal berapa? Kurang lebih tanggal 1-an. Tanggal 1 ya, jadi maksimal tanggal 20 Maret. Mari kita tunggu pengumuman terakhir seperti apa. Jadi di sini pesannya untuk pemirsa, paslon 1, 2, dan 3 pendukung siapapun Anda ya kan, entah itu Bapak Anies, Bapak Prabowo mungkin, atau Bapak Janggar dikenalnya seperti itu ya. Nah, jangan mengklaim karena ini belum hasil akhir atau quick count. Dan quick count sendiri ya Bapak ya, ini ada beberapa versi yang konteksnya itu menjadi bingung masyarakat karena bisa saja lembaga 1 mengklaim paslon 2 yang menang. Tapi ada juga
itu paslon 1 yang menang. Nah, bisa mungkin juga paslon 3 yang menang. Nah, itu seperti apa sih tanggapannya dari Bapak? Kalau menurut saya ya itu sekedar informasi aja ya, bukan sebuah patokan. Jadi hasil dari real itu bukan acuan, namun nanti bisa jadi setelah hasil dari rapat pleno itulah yang menjadi acuan, yang menjadi C1 buat patokan di Sirekap. Seperti itu. Acuannya tetap ya hasil akhir nanti gitu ya. Dan nantinya ya pemirsa ya di tanggal 20 Maret itu memang pengumuman ya kan. Tapi apakah mungkin juga ada banding Bapak? Seperti tahun dulu sampai sidang yang ramai membawa saksi di pengadilan. Bisa gitu. jadi. Boleh ya Bapak? Bisa ya? jadi. Bisa kesempatannya untuk berbicara dengan Mbah Soleh. Ya, jadi saya lebih mengarah kepada untuk informasi publik. Jadi memang di publik ini dengan adanya media sosial dan media online yang sudah cukup maju dari tahun 2019, bahkan kata-kata singkatan TSM itu sudah bukan asing, yaitu adalah terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, dan ini saya sepakat ya dengan apa yang dinarasikan oleh Profesor Dahlan Iskan, yaitu adalah sekarang ini masyarakat akhirnya terpacu untuk mencari suatu kebenaran yang baru, bukan hanya kebenaran. Nah, kebenaran baru ini bukan berupa dari fakta saat ini. Karena apa? Fakta itu saat ini tidak berguna dan tidak dipakai lagi. Nah, jadi makanya sekarang ini kebenaran baru itu berdasarkan persepsi. Nah, dari persepsi itulah nanti dasar menjadi kebenaran baru yang akhirnya menimbulkan framing. Nah, framing inilah yang akan nanti dikeluarkan oleh para buzzer-buzzer dari pihak 01, 02, dan 03. Sehingga akhirnya makanya oleh sebab itu acara semacam ini saya sangat apresiasi karena kebutuhan suatu publik. Informasi publik ini sangat dirindukan, khususnya oleh masyarakat dan terpenting adalah para pengguna medsos agar bisa menyampaikan yang sebenarnya. Dan disampaikan tadi oleh salah satu KPPS, anggota KPPS, yaitu Pak Heru, yang saya dengar tadi adalah bahwa perhitungan yang final adalah perhitungan yang dari hasil pleno. Dari C1 nanti akan diwujudkan menjadi plano. Nah, ini yang digodok dari tingkat kecamatan sampai ke jenjang-jenjang sampai ke KPU pusat. Nah, jadi karena mohon maaf Mbak, kalau kita dengar saat ini Sirekap kayaknya tidak optimal, tidak maksimal untuk bisa dipakai lagi. Jadi pendapat Bapak seperti itu ya Pak ya? Ya, saran saya adalah hentikan itu Sirekap agar supaya masyarakat ini tidak bingung, sehingga kembalikan kepada perhitungan yang manual saja. Gitu. Toh saya rasa sumber daya manusianya juga mumpuni. Dari beberapa partai pengusung yang ikut juga dalam pemilu kontestan juga bisa mengikut sertakan para saksi maupun relawan partainya untuk bahu-membahu menghitung secara manual. Gitu. Tapi eranya di sini pastinya ya, teman-teman semuanya tuh bertanya-tanya, era digitalisasi apakah juga masih memakai yang namanya manual? Itu kan hanya penunjang, tetap acuannya tadi, kata Bapak tadi, itu adalah manual. Nah, ini seperti apa tanggapan Bapak ketika memang hanya acuannya manual saja nih, digitalisasi dihilangkan? Sebab begini, kalau memang yang namanya program sistem Sirekap itu dipakai dan hasilnya maksimal, maka akan terus dipakai. Tapi di sini kan ditemukan oleh beberapa daripada yang mungkin Mbak sendiri bisa lihat di media sosial bahwa ditemukan peningkatan suara baik dari 01 ya, penggelembungan lah bahasa lapangannya. Ada dari 01, 02 dan 03, tapi yang terbanyak adalah penggelembungan 02. Di media sosial sudah bukan asing itu saat ini. Nah, kalau itu diteruskan, nanti citra daripada KPU sendiri juga marwahnya akan jatuh. Karena apa? Sudah terbukti alat itu sistem itu nggak bisa dipakai. Bukan masalah kita kembali kepada primitif ya. Kecuali di dalam pelaksanaan penghitungan suara setelah adanya pesta demokrasi 14 Februari 2024, Sirekap dipakai untuk membantu secara penghitungan suara, boleh dipakai. Namun
kejanggalan ini kan bukan hanya 1-2 loh Mbak, masif itu dalam arti segala provinsi, 38 provinsi sudah ditemukan hal ini. Nah ini yang takut bahayanya, marwah daripada KPU itu sendiri. Jadi lebih baik kalau hikmat saya, masukan saya kepada beliau-beliau yang ada di pusat maupun di daerah, semua pimpinan-pimpinan tertinggi negara, monggo, mari hilangkan sirkap. Bukan saatnya dipakai lagi saat ini, karena temuan-temuan tadi yang sudah beredar di media sosial. Oke, itu pendapat dari Abah Soleh ya, selaku koordinator Aliansi Relawan Ganjar. Baik. Nah, kita coba beralih ke Bapak. Nah, menurut Bapak ini ya, dengan Bapak Heru selaku anggota KPPS yang sudah dilantik ya, pastinya sudah banyak hal yang dilalui, mungkin tidak hanya tahun ini, tahun sebelumnya mungkin sudah menjadi anggota KPPS. Itu seperti apa ketika digitalisasi, perhitungan seperti itu dihilangkan? Nah, kalau menurut saya digitalisasi kalau dihilangkan ya tidak mungkin lah ya. Ini karena eranya sudah memasuki era digital. Cuman harus betul-betul aplikasi yang berjalan ini betul-betul akurat, tidak lagi ada kesalahan-kesalahan, misalkan ada penggelembungan yang seperti disampaikan dari Abah Soleh tadi. Nah, supaya ini lebih akurat, berarti ini kan masih dalam taraf kayak uji coba. Dan pada Pilpres tahun kemarin juga tidak digunakan, dan digunakan aplikasi ini di tahun-tahun yang ini. Bahkan ini seperti uji coba. Menurut Bapak, karena Bapak ini ada argumen uji coba, ini menarik sekali ya menurut saya, menurut saya. Kenapa? Karena di sini anggota KPPS ya kan dari KPU juga merasakan susahnya. Nah, seperti apa sih Pak kendalanya? Sehingga itu ada stigma, itu penggelembungan. Apakah memang salah hitung dari SDM para anggota KPPS atau memang pure dari kesalahan dari yang Bapak bilang tadi uji coba? Karena banyak banget kasus ternyata anggotanya mungkin ya, semoga tidak ada di Malang, ternyata anggota KPPS-nya menggelembungkan dengan sengaja. Nah itu seperti apa Pak? Nah kalau dari anggota sih tidak ya, karena anggota sendiri waktu pemilu kemarin itu sudah berusaha semaksimal mungkin ya. Jadi mungkin kalau kesalahan dari manual sih bisa, tapi kalau sudah diupload ke Sirekap ini kan sudah taruh pembetulan. Jadi menurut saya kalau anggota ya enggak mungkin. Tidak ya, karena ada tim Bawaslu, ya kan? Kemudian ada di situ dituntut netralitas, kemudian pastinya ada relawan ya Pak ya di situ ya. Baik, jadi memang pure dari aplikasi sendiri. Ya, kemungkinan kesalahan terbesar dari aplikasi, karena sudah dijelaskan waktu fintech sebelum aplikasi ini dikunci ya, atau mendapatkan hasil yang positif, mendapatkan hasil yang lebih baik, itu harus diteliti dulu. Jadi di situ semuanya sudah ada kesalahan di situ. Jadi harus betul-betul teliti untuk anggota KPPS. Baik. Itu tadi ya Bapak ya, Bapak Soleh, sanggahan dari Bapak Heru. Menurut Bapak gimana ketika memang orang lain nih, selaku dari KPU nih, itu tidak mungkin digitalisasi dihilangkan? Pendapat Bapak, ada sanggahan? Menurut saya jika digitalisasi itu tidak dihilangkan sangat-sangat betul, karena sekarang memang apa disampaikan oleh Pak Heru dari salah satu anggota KPS yang ada di Malang, Kota Malang, adalah betul. Cuman ini kan waktunya, saatnya lagi ditemukan suatu error sistem. Nah, jadi kita nggak munafik dan kita juga harus menyadari, karena ini adalah untuk kebutuhan masyarakat dan kepentingan masyarakat untuk 5 tahun ke depan. Jika sistem digitalisasi ini akhirnya membikinkan suatu masyarakat jadi bingung, carut marut, maka masyarakat ini akan juga nanti ada yang merasa dirugikan dan ada yang merasa diuntungkan. Nah, disinilah demokrasi harus betul-betul dijaga. Itu yang menjadi slogan bahwa pemilu 2024 adalah pemilu yang bersih, yang jujur dan adil. Nah, itu yang dituntut masyarakat. Bagi paslon yang menang, menang terhormat. Bagi paslon yang dikalahkan, menang dengan jiwa yang besar. Nah, seperti itu. Dari tim Ganjar sendiri juga siap ya Pak ya? Siap. Kalah menangnya? Siap. Kami siap. Siap kalau gitu. Suara masyarakat.
Karena suara Tuhan adalah suara masyarakat. Suara masyarakat adalah suara Tuhan. Tapi saat ini suara masyarakat rakyat Tuhan menangis. Karena belum selesai. Adanya quick count tadi yang membuat dari lembaga swasta ya. Kalau quick count bagi saya pribadi itu nggak masuk nominal hitungan. Karena sifatnya swasta, bukan pemerintah. Hanya membantu di masyarakat. Nah, yang menjadi pacuan saat ini, yang menjadi tonggak perhitungan adalah sirekapnya. Karena ini digunakan oleh pemerintah. Nah, ini yang saya tekankan. Baik, terima kasih Bapak ya. Baik. Itu tadi pemirsa ya, perbincangan seru sekali ya. Jadi di sini kesimpulannya untuk segmen pertama, quick count tidak menjadi perhitungan suara sah dan konstitusional. Dan yang kedua, ini ada pendapat bahwasanya memang digitalisasi bisa saja tetap dipertahankan asalkan hanya beberapa hal yang harus dibenahi seperti itu ya. Nah di sini berbicara soal penggelembungan tidak etis rasanya kita akan mengundang para relawan ya, selaku relawan-relawan baik relawan beberapa di daerah di Malang Raya yang nantinya berbicara bagaimana sih soal penggelembungan itu terjadi dan apa solusinya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pagat TV, Pagat Apika Komen. Masih bersama saya dengan Denis Farida dalam acara Dunia Politik Diskusi Demokrasi. Wah, kali ini kita ada narasumber baru, keren banget ya. Nah di sini yang sudah saya sebut tadi dengan Bapak Roni Agustinus selaku Ketua Forum Komunikasi Jurnalis Malang Raya. Kita sapa dulu. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Jangan dipanggil Bapak dong. Siapa? Panggil Sam aja. Iya ya, bahasa Malang ya teman-teman. Jadi dibalik Sam. Artinya Mas. Oke baik. Sam siapa nih ya? Panggilannya Sam siapa? Roni. Oh Roni. Gak ada nama mungkin akrab? Ya Roni. Oh Roni. Sayang ada sayang. Oke. Biasanya mungkin Jabri atau apa diganti. Oke baik. Nah Mas Roni, tadi kita sudah berbicara, mungkin Mas juga di sini memantau dari belakang nih ya. Kita tadi sudah berbicara seputar quick count dan juga penggelembungan. Nah yang di sini acara ini dibentuk oleh Forum Komunikasi Jurnalis Malang Raya. Nah seperti apa temuan-temuan jurnalis ketika menemukan penggelembungan suara sehingga terbentuk acara ini, pemirsa? Silakan. Ya, terima kasih. Selamat malam Pagat TV. Jadi Forum Komunikasi Jurnalis Malang ini sebenarnya saya mau jelaskan dulu adalah rekan-rekan jurnalis yang bekerja di Malang Raya yang hari-hari terakhir ini memang sedang mengamati proses berjalannya pemilu. Jadi pemilu 2024 ini bagi jurnalis merupakan sebuah ladang besar untuk mencari informasi dan berita-berita terkait dengan apa yang terjadi di lapangan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, Forum Komunikasi Jurnalis ini sebenarnya sifatnya bukan organisasi yang utuh, tapi sekedar koordinasi saja supaya kita bisa saling menguatkan di lapangan ketika kita menemukan sebuah temuan-temuan. Oke, saya masuk pada temanya. Temanya hari ini adalah menyoroti keberadaan Sirekap, sebuah aplikasi digital yang dilakukan oleh KPU atau yang istilahnya dibuat oleh KPU untuk memudahkan penyelenggara pemilu dalam melaksanakan tugasnya. Nah, saya mau flashback dulu pada 14 Februari. Ya, pada 14 Februari karena sebagai jurnalis saya juga berkewajiban untuk melihat secara langsung apa yang terjadi di pemungutan suara. Ya, jadi Sirekap ini kan bekerja pada proses penghitungan suara. Nah, setelah pemungutan suara itu tidak terjadi masalah apa-apa di TPS. Menurut pengamatan saya sebagai seorang jurnalis itu tidak terjadi apa-apa. Nah, mulai terjadi pada saat petugas KPPS yang bertugas untuk mengupload
hasil dari penghitungan suara secara kertas menuju ke digital, inilah mulai terjadi sebuah masalah. Ada temuan misalnya sebelum diupload itu sudah muncul datanya, ya, sebelum diupload itu muncul datanya, atau setelah diupload tidak bisa disubmit. Jadi banyak masalah di lapangan yang saya temukan. Kalau Tempo kan bahasanya kan bocor halus. Kalau kita mungkin podcast kita ini bisa disebut sebagai bocor apa ya bahasanya? Bocor kasar lah. Tempo bocor halus, kita bocor kasar. Artinya informasi ini bukan informasi yang tertutup. Karena kita tahu dari lapangan sendiri bahwa ternyata aplikasi itu bermasalah. Itu di tingkat TPS. Nah, kemudian setelah penghitungan itu dilakukanlah penghitungan di tingkat atau rekapitulasi di tingkat kelurahan. Rekapitulasi di tingkat kelurahan, dan hari ini yang terjadi adalah rekapitulasi di tingkat kecamatan, Mbak Denis. Artinya apa? Perbaikan yang terjadi karena kesalahan input atau kesalahan penghitungan di tingkat TPS itu diperbaiki di tingkat kecamatan. Nah, masalahnya yang saya ketahui ketika saya melakukan pantauan di beberapa kecamatan, misalnya di Kecamatan Lowowaru, di Kecamatan Klojen, di Kecamatan Gedung Kandang, di Kota Malang ini, setelah hasil rekapitulasi itu dilakukan perbaikan, itu masih diinput di Sirekap. Artinya angka-angka yang sekarang lihat di televisi itu, angka-angka misalnya angka kemenangan pasangan 02 57 sampai 58%, kemudian angka angka pasangan 01 24%, kemudian angka pasangan 03 di 17% atau 16%. Itu sebenarnya angka-angka yang didasarkan atas hasil input dari TPS sebenarnya. Nah, sehingga kita menduga memang aplikasi ini sangat bermasalah. Nah, maka saya juga menyebutkan bahwa kalau bermasalah, kenapa diteruskan? Nah, beberapa narasumber saya di lapangan ini adalah sebuah kewajiban untuk untuk menggunakan aplikasi ini. Jadi istilahnya begini, bahwa kemudian KPU di tingkat daerah sampai jajarannya ke bawah, misalnya PPK, PPS, dan KPPS, ini tidak bisa menolak aplikasi ini, karena ini sudah masuk dalam PKPU nomor 23 tahun PKPU nomor 25 tahun 2023 aturan ini. Ya. Tapi di sini ada Bawaslu yang selalu mengawasi, ya kan? Bahkan Bawaslu ini dibentuk jauh-jauh sebelum hari H, ya ini 1 tahun ya kan tim Bawaslu. Ini luar biasa sekali. Nah, ketika Sirekap ini sudah digunakan, bahkan tim KPU sendiri bilang ini seolah uji coba. Tim Bawaslu juga ada komentar seperti apa, dan di saat hari H ternyata tidak bisa disubmit, entah kendala sinyal atau mungkin banyak yang menginput waktu itu seperti apa, Pak? Itu nih Pak Soleh. Ya. Jadi begini, saya juga mewawancarai pengawas pemilu, baik di tingkat TPS maupun di tingkat kecamatan. Kalau di kecamatan itu disebut sebagai Panwascam, ya, pengawas pemilu tingkat kecamatan. Nah, mereka tidak mengawasi digitalisasi. Jadi Bawaslu itu tidak mengawasi digitalisasi, tapi Bawaslu mengawasi proses rekapitulasi tata cara dan tata cara pemilu itu yang secara manual sebenarnya. Artinya secara manual itu ya secara kertas, pakai kertas, hasilnya berapa dihitung dan lain sebagainya. Ada masalah tidak, ada penggelembungan atau tidak, tapi secara manual. Sedangkan secara digital dia tidak punya wewenang untuk kemudian melakukan proses editing. Jadi Bawaslu baik di tingkat kecamatan tidak punya
kewenangan untuk melakukan editing. Jadi setelah proses rekapitulasi itu selesai, disetujui, oke setuju, kemudian diupload ya di Sirekap itu. Nah, masing-masing pihak akhirnya tidak tahu apa yang muncul di rekapitulasi secara nasional. Itu yang saya temukan sebagai seorang jurnalis. Saya menemukan dia tidak tahu apa-apa. Yang dia tahu adalah rekapitulasi manualnya sudah benar. Rekapitulasi manualnya sudah benar. Nah, artinya kalau kita menangkap dari kalimat Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI, mengatakan bahwa rekomendasinya kepada KPU Pusat, dia meminta supaya Sirekap yang sebagai alat bantu ini harus diperbaiki. Jadi kesimpulannya ya 14 Februari sudah berlalu, sudah memilih semuanya, ya kan? Tapi terkendala. Apakah sebelumnya tidak ada uji coba secara maksimal? Kenapa di hari H itu justru baru digunakan? Ya, saya nggak tahu ya. Saya tidak bisa sampai ke mana trial and error aplikasi Sirekap itu. Tapi yang jelas saya bisa sampaikan dan bisa saya pertanggungjawabkan bahwa Sirekap ini aplikasi yang memang ada masalah ketika digunakan di lapangan, sehingga menyebabkan angka-angka yang muncul itu menjadi angka-angka yang tidak pasti. Nah, kalau angka-angka tidak pasti, otomatis itu akan merugikan. Iya. Merugikan siapa? Merugikan peserta pemilu. Siapa peserta pemilu ini? Pemilu ini ada dua. Jadi pemilu 2024 ini ada dua, pemilu presiden, pilpres, dan pemilu legislatif. Artinya apa? Partai politik dan pasangan calon presiden ini juga dirugikan kalau angka-angka yang muncul, saya revisi bukan quick count, tapi real count malah. Real count ini masih belum pasti. Nah, maka kita sebagai masyarakat juga harus memahami, jangan keburu-buru memutuskan sesuatu, jangan terlalu euforia terhadap hasil pemilu saat ini, karena hasil pemilu ini baru diputuskan nanti tanggal 20 Maret. Artinya siapa pemenang pemilunya, partai apa yang menang, mendapatkan suara berapa, mendapatkan kursi berapa, dan calegnya siapa yang jadi, itu nanti di final 20 Maret secara berjenjang yang melewati apa yang disebut sebagai rapat pleno penghitungan suara atau rekapitulasi secara berjenjang. Saya kira itu, Pak. Iya. Terima kasih, cukup jelas ya, bahkan sangat gamblang pemirsa ya, karena ini jurnalis dituntut secara netralitas, betul ya? Iya. Tapi itulah yang terjadi di lapangan pemirsa ya. Nah, kita beralih ke Abah. Nah, Abah, menurut Abah, Baik. 14 Februari sudah digunakan, Baik. tapi tim KPU itu menginformasikan ini seolah uji coba. Dari sudut pandang Abah, nah ini seperti apa? Apakah sebenarnya tidak ada percobaan trial error yang secara maksimal, tidak hanya percobaan 1-2 orang, hanya mungkin anggota KPPS. Jadi seolah-olah waktu itu di tanggal 14 Februari itu banyak yang input, akhirnya salah bahkan tidak terinput. Seperti apa pendapat Bapak? Baik, saya menyikapi dari kata-kata uji coba tadi. Kalau uji coba ini adalah kelasnya kelas setingkat seversi daripada pemerintah. Jadi kalau uji coba bagi saya sebetulnya sebelum diadakan pemilu 14 Februari 2024 tentunya sudah dipersiapkan dong. Jika terjadi error atau terjadi miss system, maka itu akan segera diperbaiki dengan rumusan yang mungkin sudah ada di dalam sistem Sirekap itu sendiri. Nah, jadi kalau secara saya pribadi, uji coba itu tidak layak disebutkan. Karena pasti tentunya sebagai alat handal yang akan dipakai untuk membantu pemerintah dalam digitalisasi, tentunya sudah dipersiapkan. Dan kalaupun ada error margin, itu pasti akan juga sudah disiapkan rumusnya seperti apa. Tapi yang betul disampaikan oleh pada Samroni, ternyata di Sirekap ini boleh dikatakan data dari plano yang sudah masuk, kemudian di situ ada website KPU ya, itu memang diperbaiki, ada renovasi perbaikan. Cuman
yang boleh saya sampaikan sesuai dengan temuan daripada Samroni, perbaikan itu ternyata kalau diperbaiki di tempat ini, maka akan pindah penyakitnya di tempat yang lain. Dan diperbaiki, dipindah lagi. Jadi sama dengan ibarat Mbak Denis, air dimasukkan dalam plastik, kemudian ditaruh di meja. Nah, yang sebelah sisi ini ditekan, maka akan berpindah kepada sisi yang lain. Kemudian sisi sini dipegang, akan pindah kepada yang lain. Nah, ini yang boleh saya katakan kebingungan masyarakat. Padahal ujung-ujungnya versinya Betul. pakai yang tadi kertas. Iya. Jadi untuk apa? Itu Ah, ah. versinya Abah. Nah, Betul. kita beralih nih ke Samroni. Iya. Menurut Samroni, kalau versi Abah ditutup saja atau tidak ada itu yang namanya digitalisasi. Menurut Anda selaku di sini jurnalis seperti apa? Ya, saya kira begini. Kembali lagi kepada fungsinya dulu, ya. Kalau fungsinya adalah sebagai alat bantu, maka ini bukan menjadi yang utama. Ya, masyarakat harus tahu bahwa alat bantu ini bukan yang utama. Ya. Yang utama adalah hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, baik di tingkat kecamatan sampai di tingkat pusat. Nah, kalau tadi Pak Soleh bilang bahwa lebih baik tidak digunakan, loh itu rekomendasi itu sebenarnya sudah disampaikan oleh banyak pihak karena terjadi carut marut di lapangan. Betul. Misalnya Bawaslu RI sudah ngomong, Bawaslu RI kemarin itu ngomong di salah satu program stasiun TV yang dihosti oleh Aiman mengatakan bahwa lebih baik dihentikan konversi dari scan kertas yang beralih kepada angka. Artinya apa? Realcon yang muncul di televisi hari ini dan yang di website pemilu2024.go.id milik KPU ini belum jadi ukuran dan belum jadi acuan final. Jadi bolehlah kalau kita cuma melihat itu sebagai harapan, misalnya, oh ya ini calonku menang, oh ya ini calonku jadi, itu bolehlah. Tapi jangan kemudian itu menjadi patokan akhir. Bisa jadi nanti di penghitungan ada permasalahan-permasalahan. Nah, ini saya mau sedikit sampaikan informasi yang penting. Yang pertama ini, informasi pentingnya begini. Digital itu bisa tidak diinterupsi. Ketika orang menginput data digital, ya, interupsi misalnya gitu ya, itu salah itu inputannya, bisa tidak? Nah, maka forum yang paling terhormat untuk mengesahkan sebuah keputusan hasil rekapitulasi pemilu adalah forum pleno, yang diikuti oleh semua pihak, baik partai politik, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, saksi-saksi, bahkan pers pun juga bisa melihat itu, memantau itu. Nah, di situ ada interupsi itu boleh, dalam arti oh ini angkanya salah, harus diperbaiki, sehingga digital ini itu tidak bisa dijadikan ukuran. Yang bisa dijadikan ukuran adalah kesepakatan yang benar, kesepakatan yang jujur dalam proses penghitungan suara. Itu Mbak Denis di rapat pleno itu. Seperti itu pandangannya ya. Jadi boleh pemirsa, tapi bukan jadi patokan, karena acuannya masih nanti ada pleno dari beberapa pihak ya, dari semuanya akan hadir, yang dari tim KPU tadi informasikan tanggal 1 Maret 2024 seperti itu. Nah, di sini acaranya luar biasa, makin panas ya. Tadi juga ada aktivis sosial yang sudah diwakili oleh Samrudi selaku koordinator Aliansi Relawan Ganjar karena beliau berhalangan datang seperti itu. Nah, di sini ada mungkin yang terakhir karena kita juga harus berpisah ya. Nah, boleh pesan-pesan terakhir atau closing statement dari Abah dulu, silakan Abah. Baik, saya mengawali dari Malang Raya ini bagaimanapun juga Mbak Denis, Mas Samroni,
Malang Raya ini merupakan salah satu kota yang menjadi barometer nasional. Jadi boleh dikatakan setelah Jakarta tentunya adalah merupakan ibu kota yang belum pindah saat ini masih ada. Kedua Bandung, Palembang, dan Palangkaraya, bahkan juga kota-kota yang lain. Malang Raya, khususnya kota Malang, merupakan barometer, merupakan acuan. Jadi biarlah berangkat dari malam ini dari Malang Raya, kita suarakan bahwa kepada masyarakat jangan melihat daripada sistem sirekap. Secara pribadi terus terang saya katakan seperti itu, sehingga akhirnya tidak membuat rancu. Biarlah seperti yang disampaikan oleh Samroni tadi adalah setelah pleno-pleno dari kecamatan naik ke pusat dan akhirnya ke KPU. Nah, inilah yang sidang-sidang ini yang kita tunggu, sehingga nanti pada saat perhitungan 20 Maret last terakhir itu betul-betul akurat. Jadi ya sebisanya, sebijaknya televisi, media sosial, media online, janganlah lagi menayangkan dengan hasil sirekap. Ini yang menjadi rancu di masyarakat, sehingga akhirnya nanti marwah daripada KPU sendiri, juga marwah daripada Bawaslu ini juga akan rontok. Karena apa? Bawaslu sendiri seperti disampaikan kepada tadi dari Mas Samroni, Bawaslu sendiri tidak bisa masuk ke dalam sistem sirekap. Sirekap itu diinput oleh seseorang yang memang tugasnya sudah diberikan mandat satu tangan. Jadi Bawaslu sendiri yang disampaikan oleh Samroni untuk mencari atau mengamati dan melihat kecurangan itu tentunya nggak akan bisa. Karena sirekap itu datanya diedit dan dimasukkan, diaudit, diinput oleh satu sistem ya orang sebagai operatornya. Nah ini jadi harapan saya juga daripada aliansi relawan Ganjar Malang Raya, mari kita bersama-sama, perbedaan politik, perbedaan hati nurani, jangan menjadikan suatu perbedaan dalam kita bersaudara. Satu bangsa, satu bahasa, semuanya kita pakai Indonesia adalah tetap satu sejatinya. Seperti itu yang dapat saya sampaikan dalam acara malam hari ini. Baik, terima kasih Abah Soleh Kawi Mintorogo. Baik. Ya, itu tadi marga dari daerah Kulonan seperti itu ya. Dan terakhir ya, penutup ya. Iya, penutup. Jadi gini, ya, silakan. closing saya begini. Saya juga menyerukan kepada teman-teman jurnalis seluruh Malang Raya. Jadi ketika menayangkan hasil, itu kan selalu disebutkan sumbernya dari mana? Sumbernya dari Realcon, ya, sumber dari Realcon KPU. Nah, saya mau nambahin lagi sebagai seorang jurnalis supaya sumber itu semakin jelas bahwa hasil Realcon itu masih harus dikonfirmasi ya, kebenarannya. betul. Jadi termasuk hari ini yang beredar luas di Malang Raya, siapa caleg-caleg DPR RI yang jadi, caleg-caleg DPRD kota yang jadi, berpeluang jadi, itu mohon dikonfirmasi dulu hasilnya kepada rekapitulasi dalam bentuk manual, apakah sudah melewati pleno atau bukan. Saya kira itu closing statement dari saya, supaya tidak salah dalam melakukan tugas jurnalistik. Kira-kira itu. Baik, terima kasih Mas Sam ya. Ternyata memang jurnalistik ini ikut mengawal dari awal sampai akhir. Luar biasa. Tuntut netralitasnya itu yang paling penting ya. Baik pemirsa, itu tadi gimana memang tema kita menyoroti keberadaan Sirekap dan semuanya sudah kita kupas bagaimana sistem rekapitulasi itu ternyata begitu banyak masalah. Seperti apa nantinya kita lihat di 20 Maret 2024. Akhir kata saya Denis Farida pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.